Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Ada soal nomor 13, frictional pressure drop in a flow of olive oil. Itu dari data appendix 1.4 diketahui T-nya itu 293 Kelvin, terus dingin-nya di soal juga 0,0525 meter, terus delta L 976,2 meter, V-nya 1,22 meter per second. Terus ditanyakan itu delta P pressure dropnya. Jawab ilustrasikan ilustrasinya seperti ini. Terus ini delta L itu 76,2 meter, T nya di dalam suhunya 293 Kelvin, terus V nya sama 1,22, V nya sama 1,22 meter per second. Terus nilai D-in nya sama 0,0525 meter dari appendix. Di appendix A.4 itu yang bagian olive oil, dapat kalau rho-nya itu 919 kg per meter kubik dengan ini sebenarnya 4 kali 10⁻³ kg per meter second, atau dia sama aja dengan Pascal second. Terus setelah itu kita masukkan ke rumus MRE buat nyari alirannya, apakah lebih dari atau turbulent, dengan rumus rho V D in per mu 0,0525 dikali 1,22 dikali 919, ini dibalik aja ya. Terus 44 dikali 10⁻³ dapat NRE nya adalah 700,7, atau NRE nya itu dia kurang dari 2100, berarti aliran laminar. Nah, terus kita pakai persamaan dengan titik 10 7 di bagian kopis. Kalau aliran laminar itu faktor friksinya 16 per NRE, aliran 16 per 700,7, hasilnya soal 0,02283, dapat persamaan 2.10/5 dengan delta pressure drop ya, itu sama dengan rumusnya 4F dikali rho kali delta L per D kali V kuadrat per 2, dapat nilai 4 kali 0,02283 dikali 919 dikali 76,2 per 0,0525 kali 1,22 kuadrat per 2, dapat nanti nilai delta pressure drop ya sama dengan 9650 Newton per meter persegi, atau kalau kita rubah ke kilonewton per meter persegi itu hasilnya 90,65 kilonewton per meter persegi. Ini buat hasilnya. Lanjut
ke soal nomor 14. Oke, lanjut ke pembahasan soal nomor 13 tadi udah. Sekarang nomor 14 ya. Nomor 14 namanya frictional loss inside pipe and the effect of a pipe. Jadi dipengaruhi oleh diameter, densitas, terus kemudian kecepatan alirnya berapa gitu. Ini coba kita ini dulu ya, diketahui kalau ini itu sebenarnya 801 kg per meter kubik, terus mu-nya sebenarnya 1,49 kali 10 pangkat min 3 Pascal second. Ini sama aja kayak ini kan kilogram per meter second gitu. Terus nilai V nya 4,57 meter per second. Ya, D nya tuh 40,89 mm. Ini kan 1/2 inch gitu ya. Nah itu ini gitu. Kalau dari appendix ya semuanya adalah 40,89 bagi 1000, itu hasilnya 0,0469 meter. Ini dari appendix A5/1 1,5 in 40,89 mm gitu. Terus kita ilustrasiin soal dulu biar gampang. Soalnya itu dia ada pipa ini ya, sebenarnya pipa gitu. Terus ini kita tahu nilai delta L nya sebenarnya 61 meter, terus nilai V nya sebenarnya 4,57 meter per second. Nah, terus kita suruh nyari the friction loss FF dari komersial sama steel pipe itu berapa. Ya steel tube sama spot tube. Ini kalau buat yang aneh buat steel tube ya, itu kan kita punya rumus NRS warna rho VD per mu ya, 801 kali 4,57 dikali 0,04089 per 1,49 dikali 10 pangkat min 3. Kita dapat nanti NRE nya sama dengan NRE nya sama dengan 11.460. Kalau ini kita artikan dia NRE nya tuh dia lebih dari 4000 ya kan, berarti lelannya turbulen. Nah, kita tahu juga dari gambar di buku Gian Kopis 2.10 minus 3, ini ada grafik. Kalau misalnya steel tuh apa ya, saran relatif itu nilai 4,6 bagi 10 pangkat min 5 meter. Terus steel per D kan, kalau di ini kan berarti itu dia 4,6 dikali 10 pangkat min 5 per 0,04089, di hasilnya 0,0115.
gitu ya. Nah, dari gambar 2.10/3 itu untuk NRE 100.460 dan E per D 0,001125 itu dapat nilainya. Kalau misalnya itu friction itu 0,0056 buat yang steel tube. Terus kalau yang buat apa, buat smooth tube dia hasilnya 0,0044. Dia buat yang smooth tube. Nah, kita nyesain soal ini pakai persamaan di bagian koplis. Dia persamaan 2/10/6. Lalu katanya friction factor sama 4 dikali F dikali delta L per D per V kuadrat per 2 gitu ya. Kita tahu friction factornya nanti 4 dikali 0,0056 dikali 1 dikali 4 0,57 kuadrat per 2. Ini dibagi dengan 0,409 ya, nanti hasil friction factor tuh. Friction factornya ini buat yang apa ini, steel tube. Hasilnya 348,9 joule per kilogram. Hasilnya 116,7 feet pound force per pound meter. Segitu hasilnya. Terus kita juga ini ya, noted ya, noted untuk 1 joule sebenarnya 0,73762 feet pound force. Terus 1 kilogram sebenarnya 2,20462 pound meter. Berarti kan 1 joule per kilogram itu sebenarnya 0,7376562 feet pound force per 2,20462 pound meter sama 0,32381 feet pound force per pound meter gitu ya, buat cara konversinya. Nah, ini buat
kita suruh hitung smooth tube. Kan coba kita samain hasilnya. Hasilnya sama kan kayak yang A. Coba kita hitung yang B gitu, smooth tube-nya berapa. F friction 4F dikali delta L per D kali V kuadrat per 2 T faktor friction 4 dikali 0,0044 kali 61 per 0,0409 dikali 4,57 kuadrat per 2 tuh. Kita tahu nilai friction factornya itu 4,2 joule per kilogram. Cuma saya cek ini kalau diubah dengan cara seperti ini tadi, ya kan, itu hasilnya jadi 91,7 feet pound force per pound meter. Segini nilainya. Buat konversinya caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Oke, bisa dicoba sendiri gitu. 1 joule per kilogram dibalikan 0,7 ya. Oh, sorry begini. Bisa dicoba ya. Di sini gitu. Nah, sip. Membuat yang ditanyakan itu keduanya persen reduksi ya. Persen reduksinya kan kalau kita ini rumusnya persen reduksi secara logika aja itu kan steel pipe dikurang smooth pipe per friction steel pipe dikali 100% gitu. Nanti persen reduksinya saya 348,9 kurang 274,9 dibagi dengan 348,9 kali dengan 100%. Hasilnya persen reduksinya itu 21,4%. Itu buat yang soal B. Coba kita samain jawabannya, ini kan sama nih ya, ini sama juga, udah benar lah hasilnya tuh, hitung aja nanti. Terus ini soal nomor 15. Yuk kita soal lagi yuk. Ini soalnya kita bikin ilustrasi dulu lah. Ilustrasi kan kita punya tank gitu ya, tangki satu, terus ini alirin ke
4 2 gitu. Di sini kan ada ini ya, ada apa, globe valve sama elbow. Terus ini kita tahu P2 gitu ya, di titik 2 gitu. Titik 1 P1 nya sama 0. Terus ini elbow ya kan, elbow ini globe valve. Terus udah dari soal tahu sampai segini ya, ini tuh tingginya 20 meter ya kan, dengan nilai B-nya sama 0,079792 meter. Terus delta L yang sama 122 meter. Terus nilai P nya sama 833 kg per meter kubik. Terus nilai W-nya sama 3,3 kali 10 pangkat min 3 Pascal second. Terus nilai P2 nya sama dengan 345 P2 nih. KPA gauge. Banyak juga ya nilainya. Terus nilai Q nya sama dengan 3,494 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Nilai A nya dengan V per 4 D 0,07792 kuadrat 47 69 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Plus nilai laju alir masanya dengan rho dikali Q 3,494 kali 10 pangkat min 3 kali 833 hasilnya 2,911 kg per second tuh. Terus V ya, V sama Q per A 3,494 dikali 10 pangkat min 3 per 47,69 dikali 10 pangkat min 4 dengan 0,7327 meter per second itu ya. Terus kita juga cari nilai NRE. NRE adalah rho VD in per mu, itu kan 833 dikali 0,7327 kali 0,07792 dibagi dengan 3,3 dikali 10 pangkat min 3. NR nya hasilnya 1,44 dikali 10 pangkat 4. Berarti NRE nya tuh dia lebih dari 4000. Alirannya turbulen. Tanya apa sih? Kita dapat NRE nya, kita lanjut ke perhitungan sigma F
frictionless itu ya. Pertama dari slab atau apa tadi namanya, glove valve. Half open, setengah kebuka gitu. Berarti kan nilai KF nya sebenarnya 9,5 dari tabel ya, di PPT juga ada kok. Terus kita tahu dari persamaan 2.10 17 itu kan nilai HF ya, sebenarnya KF V1 kuadrat per 2 9,5 dikali 0,7327 kuadrat per 2 sama dengan 2,550 joule per kilogram. Segini nih buat ya di slot gitu. Terus yang kedua tuh ada 2 elbow ya, elbow itu 90 derajat Celcius. Sudut elevasinya 90 derajat, maksudnya kan KF nya itu dia 0,75, astaga salah 0,75 ya, dari tabel 2.10 tuh. Terus HF sebenarnya 0,75 dikali, kan tadi kan ya, KF dikali V1 kuadrat per 2 0,7327 kuadrat per 2 gitu, dikali 2 karena ada 2 elbow, hasilnya 0,403 joule per kilogram gitu, segini. Terus yang ketiga kan ya, kontraksi tiba-tiba dari open tank, itu yang di mana sih kalau kontraksi tiba-tiba tuh, dari kan gini ya, set 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 gitu lah, kontraksi tiba-tiba. Ini pakai persamaan 2.10 tuh, atau HC sebenarnya 0,551 dikurang A2 per A1 kali V2 kuadrat per 2 alfa. Nah ini asumsinya dia asumsi 0 ya kan, HC sebenarnya 0,55 A2 sebenarnya 0 gitu. 1 dikurang 0 kali 0,7327 kuadrat per 2 dikali 1. HC nya sebenarnya 0,148 joule per kilogram. Terus yang keempat ada ekspansi tiba-tiba ke pressure tank. Tuh kalau ekspansi tiba-tiba kan berarti gini ya, set 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 set, set. Di sini gitu. Nah, kita pakai persamaan
2.10 12 H ekspansi 1 dikurang A1 per A2 dikuadratin V1 kuadrat per 2 alfa ekspansi 1 dikurang 0 kuadrat 0,7327 kuadrat per 2 dikali 1. Ini nilainya 0 karena satunya 0 gitu. Jadi seperti itu. H expansion ya 0,268 joule per kilogram. Nah ini sini. Terus yang kelima ya. Kelima coba kita hitung frictional loss di pipa. Kalau misalnya di komersial steel pipe ini di Gen Focus ya, di buku 2.10/3 grafiknya. (4,6 dikali 10⁻5 meter per D sebenarnya 4,6 kali 10⁻5 per 0,07792 berarti kan 0,00595 meter. Ini NRE nya 1,41 dikali 10⁻4 dengan friction factor itu 0,0069. Terus kita bisa itu pakai persamaan 2.10/6 itu friction factor itu 4 kali F dikali delta L per D kali V kuadrat 2 gitu. Nanti soal 4 dikali 0,0069 dikali 122 per 0,0792 gitu ya, kali 0,7327 kuadrat per 2. Nah, dapat friction factor ya nanti itu 11,6895 joule per kilogram. Ini sebenarnya 11,69 joule per kilogram gitu. Nah, ini kan sigma friksinya tadi tinggal tambahnya 2,550 tambah 0,403 tambah 0,148 tambah 0,268 tambah 11,69. Hasilnya nanti friction factor 15,06 joule per kilogram. Ini udah jumlah nih friction factornya. Terus kita lanjut ke saya dengan persamaan 2.7/10 28 pakai mechanical energy balance 1/2 alfa kali
V2 kuadrat min V1 kuadrat bertambah Q kali Z2 min Z1 tambah P1 min P2 kurang tambah F tambah W PS sama. Terus kita tahu kan V1 sama 0, V2 nya sama dengan 0, V1 nya sama dengan 0, gauge, terus Z1 nya sama dengan 0. Berarti kan kalau di ini kan 1/2 dikali 1 0, terus tambah 9,8 0. Kalau ini salah harusnya Z1 min Z2 ya, 0 dikurang 20 tambah 345 dikali 10 pangkat 3 dikurang 0 per 833 tambah 12,00 tambah WS 0 dan hasilnya 0 kurang 196,12 tambah 414,17 tambah 15,06 tambah WS sama dengan 0. Berarti WS sama dengan WS plus 233,11 sama dengan 0. Berarti WS ini hasilnya min 233,11 joule per kilogram. Tuh dapat nih nilai WS nya. Terus lanjut ke kita pakai persamaan di buku ya, 2.730. Kita tahu WS itu sama min efisiensi dikali W pompa. W pompa berarti min WS per N itu min min 233,11 per 0,65. Tiga ratus 358,63 joule per kilogram. Segini hasilnya. Nah, yang ditanyakan kilowatt power of the pump. Ya, tinggal ada massa dikali W pompa per 1000 gitu ya. Nanti 2,911 dikali 358,63 per 1000. Hasilnya 1,0439 atau 1,0440 kilowatt hour. Segini hasilnya. Berarti yang nomor 15. Ikut dalam tahap-tahapannya. Kurang lebih
buat yang soal pompa ya, seperti ini tidak incompressible. Kami mohon maaf, terima kasih, semoga dapat mengerti. Kita lanjut ke pembahasan terakhir nanti. Terima kasih.